Ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah beliau ini datang tetapi tidak mau masuk, tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Sama datang ke rumah orang nggak mau masuk tapi orangnya suruh keluar. Sedangkan waktu itu di dalam saya sedang melakukan pengobatan. Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Artel, saya mau ketemu Samsudin, Pak. Mana? Sini aja kita. Enggak, disuruh keluar aja kita. Tolong disampaikan aja. Ya, tolong disampaikan. Ada pesulap merah datang gitu. Iya, iya. Oke, lagi coba untuk dikontak. Kita nggak masuk ke dalam karena takut ada kerusuhan nanti repot di dalam. Dan biar masyarakat juga yang sekitar sini bisa ngelihat. Oh, ini maksudnya yang hitam-hitam. Pembuktiannya ya. Ya kalau gue salah ya gue tutup channel. Tapi kalau terbukti trik ya udah. Dia yang tutup channel nanti. Nah, ketika saya disuruh keluar kan saya tidak bisa, saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar, sudah ribut dengan kepala desa. Karena sudah ribut dengan kepala desa, saya berusaha untuk menemui pesulap merah, tapi sama kepala desa dilarang. Nanti terjadi keributan. Akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan pesulap merah, saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu, saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian santet, ya ayo ikut masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa diketahui secara langsung. Atau kita datang langsung kepada orang yang terkena santet. Karena santet ini nyata, ada. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada yang namanya sihir. Santet itu cuma ada 3 metode. Pertama metode racun. Yang kedua metode psikologi, yang paling banyak psikologi. Ya. Yang ketiga gitu. Metode energi, tapi paling jarang dipelajari. Jadi cuma ada 2 nih yang kalau di Indonesia yang paling banyak dipakai sama dukun, racun dan psikologi. Ketika saya ajak seperti itu, Marcel ya menolak. Lah ini ada apa gitu loh? Mau pembuktian tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian, tapi hanya untuk supaya viral, supaya esennya banyak, penontonnya banyak, supaya subscribe-nya banyak, itu saja. Tidak ada niat untuk pembuktian gitu. Ini kan fitnahan yang parah banget. Bayangin itu sakit hati banget. Kru-kru saya, tim-tim saya itu sampai trauma ke Blitar lagi karena kejadian kemarin hampir kehilangan nyawa loh kita. Terus sekarang tiba-tiba si Mas Udin yang nggak bisa pembuktian dibilangnya gimmick doang selama ini. Anda pembuktian dong. Kalau emang ilmunya asli sinilah. Kalau memang ada buktinya gini, kalau memang beneran ada bukti atau beneran saya settingan, siapapun yang bilang saya settingan dengan Mas Udin, saya beliin rumah, isinya mobil, saya beliin apapun yang dia mau deh. Karena memang bukan settingan. Kita hampir kehilangan nyawa loh. Iya. Saya datang ke Jakarta saat ini ingin bertabayun dan bertanya langsung kepada pihak Marcel untuk membuktikan apa yang dia katakan. Beliau sudah menuju saya melakukan penipuan, saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Kalau yang lapor udah beneran fix ketipu baru 1, yang lainnya tuh konfirmasi banyak. Ini beneran gitu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Banyak dukungan kepada saya, teman saya kan ya ini masalah saya lah, biar saya aja yang menyelesaikan. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu. Kan beda dengan yang sana, mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Kompuser, minta tetap komunikasinya, minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Sana minta bantuan Bang Deddy Kompuser, minta tetap komunikasinya, minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas, ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak gitu loh. Kalau semua hal
harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang jin, ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang jin, ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya, bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat, surga dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha gaib gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kalian berpikir bahwa hal mistis itu nggak ada, itu sebenarnya kurang tepat juga ya. Karena mau bagaimanapun hal mistis itu ada, tapi yang bukan mistis jangan dianggap mistis. Nah, gaib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Gus, banyak pro kontra. Kontranya itu khusus si rambut merah mengatakan, bilang bahwa mematikan rezeki. Tanggapan Gus sendiri seperti apa? Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan laporkan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Hujat Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya, kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, dua, ada banyak ini fotonya. Kelihatan ya? Nah, ya itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh, saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari ahli hikmahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung, gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsor. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai ngomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sama megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorok, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya, gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu. Jangan karena
ujon kamu, pikiran kamu menuju seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama, sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Gus, tadi kan juga sempat bilang sudah berusaha untuk bertabayun, ngajak bertemu. Ada nggak sih Gus keinginan misalnya minta tolong dari pihak TV? Saat ini kan Gus sudah di beberapa stasiun ya Gus, Iya. untuk diminta dipertemukan. Saya kemarin langsung sama dengan Raffi Ahmad di acara Tawa Berkah. Saya minta untuk dihadirkan Marcel ini. Jangan hanya sekedar minta pembuktian. Kita harus relevan dong. Siapa yang memulai awalnya? Siapa yang menuju pertama? Siapa yang menyebutkan nama saya? Kan sana menuju saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja, jangan sekedar asumsi saja. Saya bisa menunjukkan kitab saya apa yang saya gunakan. Saya menggunakan kitab Syamsul Ma'arif Kubro, kitab Al-Askar. Saya pakai kitab salah satunya khusus tentang membahas tentang sihir, yaitu kitab Al-Awfaq. Di situ diterangkan bagaimana ketika baginda Rasulullah disihir, lalu bagaimana pengobatannya, bagaimana menghilangkan ikatan, itu ada. Jadi kita ini berbicara harus dasar hukumnya lah, gitu. Jangan hanya berbicara atas dasar kemauannya atau opininya, seolah-olah kalau saya nipu dia juga nipu, kan tidak bisa seperti itu, sayang. Maka ini ketika boleh saya hukumi tidak bisa, kita buktikan nanti di pengadilan. Itu yang ingin saya sampaikan. Gus, cuman Marcel sendiri selalu mengulang-ulang bilang bahwasanya saya cuma membongkar atau meluruskan dukun-dukun yang berdalih agama, berdalih atas agama. Gus sendiri ada ketersinggungan nggak sih? Mungkin kayak kalau masalah membongkar, saya juga membongkar. Kalau kamu mengatakan kamu memberantas dukun, saya juga memberantas dukun. Tapi dukun yang bagaimana? Ada video saya memberantas dukun santet dan lain sebagainya. Sama, saya memberantas dukun pengganda uang. Saya juga memberantas dukun cabul yang merugikan masyarakat. Semuanya ada tendensi hukumnya. Tetapi kalau kamu mengatakan ini adalah edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain, tidak menuduh orang lain. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, harus ada buktinya, sayang. Bukan hanya sekedar opini saja, bukan hanya sekedar asumsi saja, harus ada buktinya. Jadi kita itu berbicara atas dasar hukumnya. Ada tendensi hukumnya, ada tendensi hukumnya, ilmunya itu ada, sayang. Berarti menurutku sendiri Bang Marcel ini tidak berkapasitas untuk mengomentari itu ya? Ya iya, dia kapasitasnya kan pesulap. Dia ngapain mengomentari Al-Hikmah? Dia punya ilmu Al-Hikmah enggak? Punya ilmu ruqyah enggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Awfaq saya tanya, beliau tahu enggak tentang kitab Al-Awfaq? Tentang kitab Al-Askar tahu enggak? Kalau enggak tahu jangan komentar lah. Kamu nggak pernah tahu, kalau kamu nggak pernah tahu ya tanya dulu lah tentang santet. Katanya ada ya video Marcel yang mengatakan santet itu nggak ada, itu hanya pikiran saja. Ini sudah menyalahi akidah, sayang. Di dalam Al-Quran itu santet benar-benar ada, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya katanya hanya sekedar pikiran saja. Tidak, santet itu ada yang benar-benar berbentuk barang. Ini baginda Rasulullah sendiri yang terkena. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak seperti ini nanti, wah bisa-bisa semua orang bisa berubah akidahnya. Karena apa? Karena semuanya harus secara logika. Ya, bisa-bisa orang nggak beragama dong kalau begini. Makanya saya melawan, saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Karena kalau semuanya hanya secara logika, loh ada yang gaib, ada yang nyata, itu loh. Kalau kamu pengen mengetahui sesuatu hal yang gaib, ya dipelajari lah. Itu loh. Dan belajar itu saya nggak butuh hanya 1-2 hari. Saya belajar ilmu gaib itu dari mulai saya masih kecil. Sampai umur 20 tahun, 32 tahun sekarang ini loh saya masih belajar tentang ilmu gaib. Karena beda ya antara ilmu gaib, makhluk gaib dan yang maha gaib itu beda. Sekarang lihat banyak orang-orang yang datang mencari pesugihan, ribuan di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Lalu apa yang beliau lakukan jika terjadi seperti ini? Ini kan percaya kepada makhluk gaib tapi tidak percaya kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda di situ. Gus, dari saya Gus. Berarti Gus intinya sekarang memilih pembuktian jalur hukum aja gitu. Saya sekarang ingin menyampaikan ke Marcel, kalau tidak ada itikat baik,
Kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalahnya akan lanjut ke jalur hukum. Dan ini sudah berjalan di jalur hukum. Maka ini harus benar-benar ditegaskan. Sebab opininya sudah banyak dan mengakibatkan banyak masalah di luar. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah ya. Saya mau dihina, saya mau dicaci, mau dibully. Menurut kita itu kelihatan baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Kita ini kalau dibuka jeleknya, nggak ada yang baik.